Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 82 sampai dengan 86 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 82 adalah sebagai berikut. Artinya, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ayat 83 yang artinya, dan apabila mereka mendengar apa maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Selanjutnya ayat 84. Artinya, dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya ayat 85. Artinya, maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Terakhir adalah ayat 86 dari surat Al-Maidah yang artinya, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Maidah ayat 82 sampai dengan 86, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun kepada Najasyi dan sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan Al-Quran kepada mereka di Habasyah, mereka menangis hingga membasahi jenggot-jenggot mereka. Pendapat ini perlu dikoreksi karena ayat ini adalah ayat Madaniyah, sedangkan kisah Ja'far bersama Najasyi terjadi setelah hijrah. Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa ayat-ayat ini turun pada sifat beberapa kaum dengan kesamaan seperti ini, baik mereka dari Habasyah atau selainnya. Allah telah berfirman dalam ayat 82 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, yang artinya pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tidaklah ini terjadi melainkan karena kekafiran, penyimpangan, pengingkaran, pendustaan terhadap kebenaran, meremehkan manusia dan meremehkan orang-orang yang membawa ilmu. Oleh sebab itu mereka banyak sekali membunuh para nabi, hingga mereka pun berkeinginan kuat untuk membunuh Rasulullah SAW. Tidak hanya sekali, mereka meracuni dan menyihir beliau. Dan perbuatan mereka ini disetujui oleh orang-orang yang serupa dengan mereka di kalangan orang-orang musyrik. Semoga Allah melaknat mereka sampai hari kiamat. Adapun kalimat dalam ayat 82 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman yang artinya, dan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman
adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani dari para pengikut Al-Masih dan berada di atas metode Injil yang murni. Pada dasarnya dalam diri mereka ada kecintaan terhadap Islam dan pemeluknya. Tidaklah ini terjadi melainkan karena dalam hati mereka terdapat sifat belas kasihan dan kelembutan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang artinya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Dan di dalam kitab suci mereka disebutkan yang artinya, barang siapa yang memukulmu pada pipi kananmu, maka berikanlah kepadanya pipi kirimu. Di sini perang tidak disyariatkan dalam agama mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yang demikian itu terjadi karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ini adalah kalimat pada ayat 82 surat Al-Maidah. Selanjutnya dalam firman Allah ayat 82 surat Al-Maidah tersebut terdapat kalimat yang seterusnya, yaitu yang artinya, yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Maksudnya di sini adalah bahwa mereka terkandung sifat mereka, bahwa pada mereka terdapat ilmu, ibadah, dan sikap tawadu. Lalu mereka juga disifati dengan sifat patuh melaksanakan kebenaran dan mengikutinya serta bersikap adil. Adapun firman Allah selanjutnya, yaitu dalam ayat 83 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman yang artinya, dan apabila mereka mendengarkan maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Itu takwil daripada ayat tersebut, artinya dari kitab yang ada pada mereka itu terdapat berupa berita gembira dengan pengutusan Muhammad SAW. Selanjutnya dalam kalimat pada ayat 83 surat Al-Maidah tersebut terdapat kalimat yang artinya, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Takwilnya adalah bersama dengan orang-orang yang bersaksi akan kebenaran ini dan beriman dengannya. Adapun Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardui, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Ini adalah arti dari ayat 83 surat Al-Maidah. Itu maksudnya adalah Muhammad SAW dan umat beliau, dan mereka adalah para saksi yang bersaksi untuk Nabi mereka SAW bahwa beliau sudah menyampaikan risalah, dan untuk para rasul yang lain bahwa mereka telah menyampaikan risalah. Al-Hakim berkata sanadnya sahih, tapi tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dulurus iman, ini adalah satu golongan dari kaum Nasrani yang mereka sebut, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 199 yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah
dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dan mereka juga disebutkan Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55, yang artinya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, maksudnya kepada Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Oleh sebab itu Allah Ta'ala telah berfirman di sini, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 85, yang artinya, maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan. Di sini maknanya adalah Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka atas keimanan dan pengakuan mereka terhadap kebenaran dengan balasan yang berupa tersebut. Adapun kalimat dalam firman Allah pada ayat 85 surat Al-Maidah yang artinya yaitu surga yang mengalir di bawahnya dan sungai-sungai mereka kekal dan mereka kekal di dalamnya, itu maksudnya mereka nanti akan mendapat balasan tinggal menetap dalam surga selama-lamanya dan tidak akan berpindah dan tidak akan mati. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu karena mereka mengikuti kebenaran dan mereka patuh kapanpun waktunya, dimanapun berada dan bersama siapapun. Selanjutnya Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang merugi dengan firman-Nya, yaitu surat Al-Maidah ayat 86, yang artinya, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya di sini adalah mereka itu adalah orang-orang yang ingkar dan menyelisihinya. Mereka itulah penghuni neraka. Ini adalah pernyataan dari kalimat pada surat Al-Maidah ayat 86. Artinya mereka adalah penduduk neraka dan mereka masuk ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 87 dan 88 dari surat Al-Maidah. Adapun arti dari ayat 87 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya ayat 88, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Terkait dengan ayat 87 dan 88 yang telah kita bacakan tadi, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun pada sekelompok orang sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka mengatakan, kita akan mengebiri kemaluan kita, meninggalkan syahwat kita,
dan kita berjalan di atas muka bumi sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib. Hal ini sampai beritanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengutus seseorang kepada mereka dan menanyakan kepada mereka tentang berita tersebut. Lalu mereka menjawab, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, serta aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang mengambil sunnahku, dia termasuk dari golonganku. Dan barang siapa yang tidak mengambil sunnahku, maka dia bukan golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduwi meriwayatkan seperti itu. Di dalam As-Sahihain dari Anas disebutkan bahwasanya beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang amalan beliau ketika dikala sendirian. Setelah mendengarnya, maka di antara mereka ada yang berkata, aku tidak akan makan daging. Yang lain berkata, aku tidak akan menikahi wanita. Dan yang lain berkata, aku tidak akan tidur di atas tempat tidur. Maka berita ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, artinya, kenapa ada kaum yang mengatakan begini dan begini? Sungguh aku berpuasa dan berbuka, dan aku tidur dan aku bangun, dan aku makan daging, serta aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Adapun Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang lelaki datang menemui Nabi SAW sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jika aku makan daging, aku akan menyebarkannya kepada wanita. Maka aku mengharamkan diriku untuk makan daging. Maka turunlah ayat ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu. Ini adalah terjemahan dari ayat 87 surat Al-Maidah. Begitu juga At-Tirmizi dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadis, dan At-Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib, dan dia telah meriwayatkan dari sisi lain secara mursal. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW dan kami tidak membawa kaum wanita. Maka kami berkata, bolehkah kami melakukan pengebirian? Maka Rasulullah SAW melarang kami dan melakukan demikian. Dan beliau memberikan dispensasi untuk kami menikahi wanita dengan pakaian sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu nikah mut'ah. Lalu Abdullah membaca ayat 87 surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini sebelum diharamkan nikah mut'ah. Hal ini terjadi sebelum diharamkannya nikah mut'ah. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, di dalam kisah ini terdapat dalil bagi ulama seperti Syafi'i dan selainnya yang berpendapat bahwa barang siapa yang mengharamkan makanan, minuman atau lainnya selain wanita untuk dirinya, maka hal tersebut tidak diharamkan atasnya dan juga tidak wajib membayar kafarat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat 87 surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan karena orang yang mengharamkan daging untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk membayar kafarat. Ulama lain berpendapat, di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hambal, bahwa barang siapa yang mengharamkan makanan,
minuman, atau hal-hal lain, maka wajib baginya membayar kafarat sumpah, sebagaimana jika dia mewajibkan atas dirinya untuk meninggalkannya dengan melalui sumpah. Maka demikian juga dia dihukum hanya dengan mengharamkannya untuk dirinya sebagai kewajiban baginya atas apa yang telah ia wajibkan sendiri. Hal ini sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Abbas dan seperti juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 1 yang artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 2 yang artinya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Demikian halnya di sini, ketika disebutkan hukum ini diiringi dengan ayat yang menjelaskan kafarat sumpah, sehingga orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah harus membayar kafarat sumpah. Allahu a'lam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraj, dari Mujahid, beliau berkata, beberapa orang di antara mereka ada Utsman bin Maz'un dan Abdullah bin Amr hendak hidup membujang dan menghususkan diri mereka serta memakai tenunan kasar. Maka turunlah ayat ini hingga firman Allah ayat 88 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Terkait dengan hal ini, Ibnu Juraj berkata dari Ikrimah, sesungguhnya Utsman bin Maz'un, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan Salim pelayan Abu Huzaifah, di tengah para sahabatnya, mereka hidup membujang, duduk di rumah, menjauhi wanita, memakai kain tenunan kasar, mengharamkan hal-hal yang baik berupa makanan dan pakaian, kecuali yang biasa dimakan oleh orang-orang yang sering mengadakan perjalanan dari Bani Israel. Dan mereka juga bertekad untuk mengebiri. Lalu mereka sepakat untuk sholat malam dan puasa. Maka turunlah ayat ini, yaitu ayat 87 surat Al-Ma'idah, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dia juga berkata, janganlah kalian berjalan dengan selain sunnah kaum muslimin. Yang dimaksud adalah apa yang telah mereka haramkan dari wanita, makanan, dan pakaian, serta kesepakatan mereka untuk sholat malam dan puasa terus menerus. Lalu apa yang sudah mereka tekadkan untuk mengebiri diri mereka. Maka tatkala turun ayat ini tentang mereka, Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada mereka dan dengan sabdanya, sesungguhnya jiwa kalian memiliki hak. Sesungguhnya jasmani kalian juga memiliki hak. Berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah, dan bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang meninggalkan sunnah kami. Selanjutnya mereka berkata, ya Allah, kami berserah diri dan mengikuti apa yang telah Engkau turunkan. Lebih dari satu orang tabi'in telah menyebutkan kisah ini secara mursal, tapi ini memiliki penguat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dari hadis riwayat Aisyah Ummul Mukminin, sebagaimana yang telah kita disebutkan sebelumnya. Adapun firman Allah yang artinya, janganlah kamu melampaui batas. Ini adalah kalimat pada ayat 87 surat Al-Ma'idah. Maksudnya adalah, kemungkinan yang dimaksud adalah jangan kalian berlebih-lebihan dalam membebankan diri kalian sendiri dengan cara mengharamkan hal-hal yang dibolehkan oleh kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama yang mengatakannya dari kalangan salafus saleh. Dan dimungkinkan juga maksudnya adalah sebagaimana kalian telah mengharamkan yang halal, maka janganlah kalian melampaui batas dalam mengambil yang halal. Tapi ambillah sesuai dengan kadar kecukupan kalian dan kebutuhan kalian.
dan janganlah kalian melebihi batas kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31, yaitu pada kalimat yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Juga dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah telah berfirman yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang bila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Untuk itu maka Allah mensyariatkan adil antara yang melampaui batas dan yang mengurangi. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh mengurangi. Oleh sebab itu Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik dan yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah terjemahan dari ayat 87 surat Al-Maidah. Juga selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 88 surat Al-Maidah dan yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Ini maknanya atau takwilnya adalah pada saat kondisinya halal. Selanjutnya juga pada ayat 88 surat Al-Maidah ini terdapat kalimat, dan bertakwalah kepada Allah. Ini maksud atau takwilnya adalah bertakwa pada seluruh perkara kalian, taat dan ridolah kepadanya, serta jangan bermaksiat kepadanya. Dan ini adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada ayat 88 surat Al-Maidah yang artinya, bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.